Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita adalah surat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi, surat At-Tur, tetapi ayatnya beda. Surat At-Tur, surat yang ke-52, halaman 524, ayat ke-21 dan seterusnya. Halaman 524, ayat yang ke-21, surat At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqana bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'tim. Dan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan ittaba'at, mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, biimanin, dalam keimanan, alhaqna bihim, alhaqna, kami perjumpakan, kami persuakan atau kami pertemukan dengan mereka, dzurriyyatahum, anak cucu mereka, wa ma alatnahum, wa ma, dan tidaklah, alatna, kami merugikan, mengurangi, tidaklah kami kurangi kepada mereka, min amalihim, daripada balasan amalan mereka, min syai', sedikit pun jua. Kullu mri'in, setiap orang, bima kasaba, dengan apa yang dia usahakan, rahinun, terikat atau tergadai. Kita pahami dulu ayat yang ke-21 ini. Bahwa di antara rahmat Allah, karunia Allah dan kemurahannya kepada hamba-hambanya, Allah mengaruniakan kepada seorang mukmin, lebih-lebih nanti di akhirat, tepatnya di surga sana, bahwa mereka akan dipertemukan, akan dipersuakan lagi dengan pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu mereka, dan orang tua mereka, walaupun derajat iman dan amal mereka tidak sama. Yang posisi kurang atau di bawah dinaikkan, yang di atas tidak diturunkan. Ini hanyalah semata-mata rahmat Allah, karunia Allah kepada hambanya yang beriman.
Bahkan itu termasuk doa malaikat. Malaikat khusus, malaikat spesial, termasuk kepada tokoh-tokoh malaikat mendoakan agar juga dimasukkan ke dalam jannatu adnin, anak cucu mereka, pasangan-pasangan hidup mereka dan orang tua mereka dipertemukan, dipersuakan dengan mereka. Wadakhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, masukkan mereka ke dalam jannatu adnin yang telah engkau janjikan. Wa man salaha, dan siapa saja yang saleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, innaka, beserta bapak-bapak mereka yang saleh, pasangan-pasangan hidup mereka dan anak cucu mereka, innaka antal azizul hakim. Surat Ghafir. Kita fokus sekarang ke surat ini dulu. Mari kita pahami. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum, dan ittaba'a, mengikuti. Siapa yang mengikuti zuriyah, anak cucu mereka, apa yang diikutinya? Keimanan. Dalam keimanan orang-orang yang beriman itu, imannya itu, amalnya itu diikuti, diiringi oleh anak cucu mereka. Di situ pentingnya kita berusaha mendidik, mengasuh, mengarahkan dengan sabar anak cucu kita kepada keimanan dan amal saleh, karena nanti mereka juga akan mengiringi orang tuanya. Jadi ittaba'athum dzurriyyatuhum, yang mengikuti mereka itu adalah anak cucu mereka. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan. Keimanan yang membuahkan amal saleh. Pasti yang mengikut tidak akan pernah mendahului yang diikut. Berarti derajatnya kurang. Al-haqna, luhuqna, bertemu, bersua, berjumpa, menyusul lagi, lalu setelah susul bertemu dah, luhuq. Kami al-haqna di sini diterjemahkan kami pertemukan. Intinya orang-orang yang beriman ini telah dulu dia, sebagaimana di dunia dia juga dulu, dia telah dulu beriman dan beramal, lalu diikuti oleh orang-orang belakangan. Nanti di jannah sana, tepatnya di jannatu adnin, adnin kekal abadi. Posisi mereka, tempat mereka, di mana mereka telah menghuni, ya, dan berada di tempat-tempat hunian mereka, nanti menyusul. Al-haqna, kami iringi, kami susulkan kepada mereka sehingga mereka bertemu dan bersama-sama lagi. Siapa? Anak cucu mereka itu. Al-haqna bihim, al-haqna. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Ini berbeda. Zurriyah yang pertama dzurriyyatuhum, yang kedua dzurriyyatahum. Barangkali kita yang sudah mendalami dan dalam amat dalam ilmu nahwu sarafnya tertangkap bahasanya ini.
Yang pertama, dzurriyyatuhum. Ini sebagai fa'ilnya nih. Yang mengikuti, yang mengiringi anak cucu mereka dalam keimanan dan masalah. Di yang kedua, dzurriyyatahum. Mereka hanyalah sebagai objek maf'ul saja. Apa maknanya? Bahwa karena mereka di dunia mengikuti, maka nanti mereka di akhirat tidak mengikuti, diikutkan oleh Allah. Karena penentunya di akhirat Allah. Kalau bahasa kaidahnya al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan bentuk dan jenis amalan kita. Kalau kita mengikuti yang baik, nanti diikutkan kita kepada yang baik. Kalau kita berada di kelompok yang baik, nanti akan dikelompokkan dengan kelompok yang baik. Bersahabat, berteman dengan orang yang saleh, nanti akan diikutkan dengan sahabat yang saleh. Begitu seterusnya. Sehingga jangan bercerai, jangan berpisah dengan orang-orang yang saleh. Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin as-salih. Perbanyaklah kalian itu berteman, bergaul dengan orang-orang mukmin yang saleh. Nanti kalian akan disekelompokkan. Ada tersirat dalam doa, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar. Itu bukan sama-sama wafat, bukan sama-sama mati, tapi setelah wafat kelompokkan kami, dikumpulkan kami, pertemukan kami, persuakan kami dengan orang-orang yang abrar itu, orang-orang yang banyak sekali kebaikan bagaikan lautan dan daratan luas kebaikannya. Nabi sendiri minta disekelompokkan dengan orang-orang itu. Itu doa beliau, ya alhiqni birrafiqil a'la. Alhiqni, pertemukan aku, persuakan aku, sekelompokkan aku dengan ar-rafiqil a'la, teman-teman yang berada di tempat yang tertinggi di alam sana. Itu Nabi Muhammad. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, kata beliau. Ulaika hasuna rafiqa, itu sebaik-baik teman. Ini pesan saya kepada saya dan kita semua, kalau ada kita dapat teman orang saleh, jangan cari-cari juga kesalahannya, nanti tidak ketemu. Hobi kita ini sebagian kan suka mencari salah-salah saja. Yang tidak salah kita saja. Orang kalau suka mencari salah orang lain, dia tidak pernah salah. Bahkan kesalahannya dianggap tidak salah. Karena mencari salah sudah salah, tapi karena dia menganggap tidak salah, ya tidak salah dia. Selalu memposting yang salah-salah. Mengaji selalu mencari yang salah-salah. Yang tidak pernah bertambah yang baik-baik, kalau yang kaji yang salah-salah lagi. Yang salah itu kan tidak dicari-cari, diperbaiki saja dengan bijaksana. Jadi dalam pesan Al-Hasan Al-Basri, ulama besar zaman tabi'in, yang diakui kezuhudan beliau, bahkan kata-kata beliau sering dipahami orang sebagai hadis Nabi karena luar biasa. Al-Hasan Al-Basri, ulama besar setelah generasi sahabat. Kata beliau, ya perbanyak bergaul, berteman dengan orang saleh karena mereka punya syafaat. Mereka punya syafaat. Namanya syafaatul mukmin. Syafaatnya orang-orang mukmin. Jadi kalau pertahankan bertemu ini orang saleh-saleh saja nih. Ini apalagi Pak Ketua gitu, saleh. Besok ke beramal saleh. Tanggal 20 sampai ke beramal saleh kan? Menambah amal saleh. Doa beliau. Itu untungnya, manfaatnya, faedahnya, keistimewaan keutamanya mengikuti orang yang baik. Ini karena bapaknya orang saleh diikuti oleh anaknya.
kesalahan bapaknya. Anak itu kan meniru bapak. Walaupun sekarang tidak mau meniru, tapi lama-lama sang anak itu akan meniru gaya bapaknya, cara bapaknya. Lebih-lebih bapaknya sudah tua atau sudah tiada, nanti akan terkenang lagi apa kebiasaan bapaknya. Nih. Saya sendiri juga begitu. Ini, abang sini dulu. Saya sampaikan begitu. Anak akan mengikuti bapaknya. Kalau kecil orang Minang, cucuran tok. Karena yang dilihatnya sering adalah bapaknya. Nah, laki-laki itu kan bapaknya dilihat, bukan ibunya contohnya. Nah, laki-laki mana ada mengesah. Cuci piring tidak ada, mensetrika tidak ada. Dia akan mencontoh orang sama dengan bapaknya. Untuk itu sering-sering aja lah meninggalkannya baik-baik, nanti anak cucu kita akan mengikuti itu saja. Lama-lama dia ke situ. Nah, sekarang dikatakan sini keimanan bapak-bapak mereka itu diikuti oleh zurriyah anak cucu mereka. Lalu nanti orang yang beriman ini atas rahmat Allah, karunia Allah, dimasukkan ke surganya, ditempatkan di tempat yang sangat istimewa. Kemudian al-haqna, ini al-haqna, kami susulkan ketemu dia dengan anak-anaknya lagi. Sini dah. Jadi anak cucu ini objek saja. Sebab posisi anak, posisi keturunan di bawah, tidak sama. Lalu Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mensyukuri semuanya itu dengan jalan begitu. Dipertemukan, dipersuakan, diperjumpakan lagi dengan orang yang selama ini diikutinya. Orang yang selama ini ditirunya, dicontohnya. Ini dia. Wa ma'aladnahum, sementara wa ma dan tidaklah alatna mengurangi, dan tidaklah mengurangi kami daripada mereka bapak-bapak orang yang beriman itu sedikit pun min amalihim, daripada balasan amalan mereka. Balasan amalan mereka tidak kami kurangi. Min syai', sedikit pun juga. Bahasa kitanya ganjaran pahala, balasan yang Allah sediakan untuk mereka-mereka ini tidak akan dikurangi dan berkurang. Kalau contohnya dia di sini, dia bukan turun, yang di bawahnya naik, dia bukan turun. Kalau ukuran kita ini kan ini supaya sama, yang di bawah naik, yang di atas turun ketemu dia. Tidak begitu. Dia tetap berada di posisinya sesuai dengan balasan amal yang Allah sediakan. Cuma yang di bawah saja yang mengikut itu. Wa ma'alatna, dan tidaklah alatna mengurangi kami. Kalau bahasa kaji kami sesuai, dan tidaklah alatna mengurangi kami akan mereka. Apa? Itu min amal, daripada amal, maksudnya daripada balasan amalan mereka, min syai', sedikit pun juga tidak kurang. Kenapa? Lantaran anak cucunya bergabung, istri-istrinya bergabung, orang tuanya bergabung. Bahkan dalam tafsir As-Sa'di saya lihat,
dalam tafsirnya surat Ar-Ra'd nanti juga akan kita lihat nanti, bahwa bukan hanya orang tuanya, istri pasangan hidupnya, anak cucunya, siapa saja, murid-muridnya juga, murid-murid juga, pengikut-pengikutnya juga, karena sama-sama mengikut kembali, dipertemukan lagi. Model ini ya. Jadi usulan saya, carilah guru yang saleh-saleh. Jangan seperti saya ini, kita kan sama ini. Yang lebih saleh lah, yang taat lah. Yang lebih panjang anunya, kok apanya lebih panjang. Enggak. Yang lebih alim, yang lebih tawadhu. Saya ini mengganti-gantikan saja. Ini betul-betul ikutkan. Al-haqna juga. Itu dalam tafsiran surat Ar-Ra'd, surat ke-13. As-Sa'di menafsirkan begitu, bahwa bukan hanya anak, cucu, pasangan atau ayah, siapa saja, saudaranya, keluarganya, koleganya, anggotanya, muridnya. Yang penting mereka ada mengikuti mereka yang baik. Ittaba'at. Kenapa begitu? Ini kita lihat. Ada seseorang datang menjumpai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari, hadis nomor 5703. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi. Katanya, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana Rasulullah? Tentang seseorang, dia itu ahabba, dia mencintai, menyukai suatu kaum, sementara dia tidak bertemu, belum berjumpa, tidak bertemu dengan mereka, jauh berada di belakang mereka. Kaifa taqul? Bagaimana itu pendapat Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dipertemukan, dipersuakan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Itu utamanya mencintai ulama. Karena ulama pewaris Nabi. Ini mencaci ulama mana? Caci ulama, kawan-kawan. Bagaimanapun ulama itu dia sudah lebih daripada kita. Salahnya dimaafkan, andaikan salah pun dapat pahala juga di situ. Salah ijtihadnya dapat dia satu. Apalagi tidak salah, hanya dicari salah saja, misalnya begitu. Ini mantang-mantang beda jenis kelamin, jenis apa? Jenis apa? Janganlah. Jangan suka mencela-cela. Orang mukmin itu bukan pencela. Apalagi diumbar di tengah ramai. Mau nasihati turut dia. Cari dia. Dialog dengan dia. Entah kita yang salah, entah bagaimana kan. Al-mar'u ma'a man habba. Seseorang bersama yang cintai. Tanya seseorang, Rasulullah, ini orang Arabi ini, orang Arab pelosok. Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Itu dalam hadis sahih juga. Kata Rasulullah mengalihkan, apa yang telah kau persiapkan untuk kiamat? Tanya-tanya juga kiamat. Tanya dia kapan kiamat? Jawaban Rasulullah balik, apa yang telah kau siapkan untuk kiamat itu? Rupanya jangan nyenyeh betul tentang kiamat. Kiamat ini pasti terjadi. Apa yang kau persiapkan? Katanya saya tidak banyak. Salat tidak banyak, puasa tidak banyak, amal saleh tidak banyak. Cuman saya punya modal apa? Saya mencintai. Saya mencintaimu. Nah, engkau nanti akan berada bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu sudah saya terjemah bebaskan bahasa kita. Bintik. Yang katakan sama istri rumah, kamu minta cerai dengan saya. Saya orang saleh ini. Orang baik. Supaya berteman nanti di surga banyak, carikan istri yang lain untuk saya.
Memperbanyak teman. Nah, jangan bawa pula nih kaji ini pulang. Mana ngaji? Karena istri juga doa malaikat. Nah, kita lihat doa malaikat. Surat Ghafir surat yang ke-40 ayat 8. Ghafir surat ke-40. Atau sering juga dibaca dengan surat Al-Mu'min. Ayat 8-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 468. 468 ayat 8 di atas sekali. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Rabb kami, adkhil, masukkanlah mereka siapa? Mereka yang beriman. Sebab ayat sebelumnya beriman. Masukkanlah mereka yang beriman ini, mereka yang suka bertaubat dan suka mengikuti jalanmu yang lurus, ke dalam jannati adnin, jannat surga adnin, surga kekal. Allati wa'adtahum, yang telah wa'adta, yang telah engkau janjikan kepada mereka melalui lisan Rasulmu atau melalui ayat yang disampaikan oleh Rasul. Ini doa siapa? Doa malaikat yang sangat mulia posisinya. Itu malaikat yang ditugaskan memikul arsy Allah. Memikul arsy Allah. Tak tukang bawa map, tak tukang bawa kacamata. Memikul arsy Allah. Di dunia saya, tukang bawa map, tukang bawa kacamata, tukang buka pintu itulah santiang keduduk. Sepatu no lah santiang no kiliknya. Tukang bawa pena, pak, pena. Itu pesan lah balik. Itu kerajuan. Santiang. Tapi badali. Ini kerjanya apa ini? Memikul arsy Allah. 4 malaikat, nanti di akhirat 8 malaikat. Mereka malaikat ini beserta malaikat yang ada di sekitarnya sama-sama berdoa. Di antara doa mereka, masukkan hamba-hambamu yang beriman ini, alladzina tabu, juga hamba-hambamu yang tobat, dan ittaba'u sabilaka, hamba-hambamu yang mengikuti jalanmu yang lurus, ke dalam jannati adnin, yang telah engkau janjikan. Dan waman salah, siapa saja yang saleh daripada bapak-bapak mereka, berarti bapaknya ikut. Anak saleh, bapaknya juga ikut. Berarti bapaknya yang disusulkan. Ya, berbahagialah orang jadi anaknya menjadi orang saleh. Anak saleh itu kan tidak harus tidak harus hafal ini, sekolah di sana. Anak saleh kan anak yang mengikuti ajaran agama, beriman, beramal saleh, mengikuti nabinya. Nah, saya tidak masuk sana, kan tidak saleh, nak ukuran saleh, nak masuk sana, nak masuk sini. Bapak-bapak mereka dan azwaj, pasangan hidup mereka. Azwaj pasangan, bukan istri, pasangan. Pasangan hidup mereka dan anak cucu mereka. Ini doa malaikat. Doa malaikat makbul. Makbul doa malaikat. Ini apa ya? Kalau tadi adalah yang beriman beramal saleh itu adalah bapak atau kakek, diikuti keimanan mereka oleh anak atau cucu, nanti disusulkan.
digabung. Sekarang begini, anak yang saleh, anak yang beriman, anak yang suka mengikuti jalan Allah yang lurus, dan seterusnya. Bapaknya biasa-biasa saja. Kadang-kadang bapaknya ingin tangguang loh. Cuma lebih beriman, lebih beramal. Allah anugerahkan bapak mereka, pasangan hidup mereka, dan anak cucu mereka. Jadi ke atas ke bawah. Bahkan saya baca zuriyah itu bukan hanya anak dan cucu, juga cicit. Kalau ada dia buat cicit, cocot namanya, tak salah. Jangan cacat, tak boleh cacat. Prinsipnya tadi, seseorang akan dipertemukan, akan bersebuahkan dengan orang yang dicintai. Orang yang dicintai pasti suka mengikut, suka meniru, suka mencontoh orang yang dicintai idolanya. Itu sudah pasti. Anak-anak muda kita kan cinta kepada orang-orang barat, orang luar negeri, gaya mereka kan seperti itu. Cinta kepada pemain bola, nah gayanya juga bola, baju pemain bola, gunting rambut, gunting bola. Gadis-gadis kita walaupun tidak cantik, tapi gayanya sudah gaya bintang film bola. Ireng-ireng majalannya, kirai-kirainya labuh lah model-model itulah. Cinta kepada Rossi dan Marquez, ya. Ikutnya lu songgeng lu di jalan. Nah, walaupun udah berasuk. Orang yang mencintai pasti mengikuti, ya, mengidolakan. Itu prinsipnya begitu. Mengikuti. Ini dia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, yang tadi yang kita katakan dalam tafsir As-Sa'di, surat Ar-Ra'd, boleh kita lihat sebentar apa? Ar-Ra'd surat ke-13. Ayat 23. Surat ke-13 ayat 23. Halaman 252. Ayat 23, Jannatu Adnin, yaitu kesudahannya baik, uqbad dar, kesudahannya baik adalah Jannatu Adnin, surga Adnin. Hendaknya kita berkesudahan di situ, berakhir di situ. Uqbad dar, berkesudahan berakhir di Jannatu, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, wa man salah, bersama bapak-bapak mereka yang saleh, pasangan hidup mereka dan keturunan-keturunan mereka, wal malaikatah, dan para malaikat mereka masuk menemui mereka di semua pintu-pintu. Lalu malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kita tengok, kita pelajari dari berbagai macam komentar para ulama, penjelasan ulama, dan kita dapat suatu pelajaran bahwa dalam ayat ini terkandung juga bahwa si azwat di sini, dia maksudnya azwat itu bukan hanya suami istri. Ini juga termasuk azwat ini. Tengoklah tafsir itu. Azwat itu bukannya pasti, tapi adalah orang-orang yang sekolega, sekelompok, sekonco, bersama-sama. Walaupun dia tidak ada ikatan suami istri, tapi mereka adalah orang-orang yang berpasangan-pasangan dia, bersekelompok bersama-sama dia di satu majlis, di satu usaha, di satu dakwah, di satu kebaikan, bersama-sama dia. Maka juga mereka masuk ke dalam surga itu. Ini yang kita tadi
Seseorang pasti bersama orang yang dicintainya. Orang yang mencintai pasti akan terus mencari orang yang dicintainya. Nah, kita lebarkan lagi. Orang mukmin nanti pasti akan mencari temannya yang mukmin walaupun sampai ke neraka. Orang mukmin akan mencari temannya walaupun temannya berada di neraka, dikeluarkan atas syafaat mereka. Jadi menurut apa yang saya pahami, perbanyaklah berteman dengan siapa saja orang mukmin. Jangan pilah-pilah lah. Rahmat Allah saja luas, tidak dipilah-pilah. Kita memilah-milah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarati man amana minhum. Ya Allah, kasih rezekilah yang beriman saja. Kata Allah, enggak. Aku akan kasih rezeki semuanya. Kan surah Al-Baqarah. Jadi Allah saja mempunyai rahmat umum. Apa rahmat umum? Dia melimpahkan karunia-Nya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada siapa saja. Tanpa memilah-milah, ini orang baik, ini orang buruk, ini kafir atau mukmin. Karena dia punya rahmat, semua dikasihnya rahmat. Baru nanti rahmat khassah, rahmat khusus spesialnya dikasih kepada orang-orang tertentu. Nabi juga pernah tegur kepada orang yang muta'addi, namanya orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ya, tidak. Nah, salah satunya, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Dibatas dia saja dengan Muhammad. Jangan engkau batasi rahmat Allah saja. Tengkap tak? Dia berdoa, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, yang lain jangan. Karena sahabat-sahabat lain dia melakukan suatu sedikit kesalahan, lalu sahabat-sahabat lain menegur. Doa ada, sudah itu. Rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain tidak usah. Ditegur oleh Nabi, rahmat Allah seluas itu, masa engkau batas-batasi. Nah, kaji kita kan cekau adalah orang-orang yang beriman, diikuti keimanan mereka oleh anak cucu mereka, tentu iman yang betul-betul beriman. Nanti kami akan pertemukan, kami persuakan mereka dengan orang tua mereka itu lagi. Yang paling membahagiakan begini, kita selaku orang tua nih, ada yang masih anak muda anak. Beliau orang yang kita tuan, kayaknya salah. Runtuang Pak Haji, sama runtuang. Awaranca kopiah teleng kame yo. Ini santai, masa depan cerah, bini rancak, mintu kayu, mati masuk surga lah dawak dalamnya. Ya ikut. Ada kalai, ada kalai. Kita orang tua-tua ini, tadi masih saya buka-buka gaji, saya lihat ke sini, penasaran melihat. Itu Inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Bahwa Allah nanti akan meninggikan, mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di jannah. Bisa maknanya hakiki, itu betul-betul diangkat tinggikan posisinya, tempatnya, gedung-gedungnya, istananya, itu hakiki. Atau bisa maknanya tidak hakiki, itu ditinggikan derajatnya, kehormatannya, kemuliaannya, keistimewaan di jannah. Apa itu? Itu lantaran doa anaknya. Fayaqul, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadi. Ini kenapa saya mendapat keistimewaan yang seperti ini di sini? Kemuliaan, kehormatan, kenikmatan ini, ya Allah.
Dijawab, itu kan bis tighfari waladika laka. Itu kan lantaran karena sebab istighfar anakmu untukmu. Nah, dalam memahami ini kita baca syarahannya, di antara rahmat Allah, karunia Allah, keistimewaan Allah adalah dia jadikan sekian banyak sebab-sebab, alasan-alasan untuk ditinggikannya derajat orang dan diampunkannya dosa kesalahan orang. Di antara sekian banyak sebab-sebab yang banyak itu, Allah jadikan permohonan ampun anak yang saleh sebagai penyebab naiknya derajat posisi. Sekaligus Allah jadikan juga amal saleh anak langsung otomatis mendapat orang tuanya, karena anak itu min kasabi abi. Seorang anak adalah kasab usaha orang tua. Di annal walida min kasabi abi fayakunu kasadaqah al-jariyah. Doa anak, amal anak yang saleh. Jadi makanya sebaik-baik peninggalan seorang adalah waladan salihan tarakah, anak saleh yang ditinggalkannya. Kita sama-sama berharap agar kita dianugerahi anak yang saleh. Walaupun sekarang tidak, tapi sesaat nanti. Karena kita tidak bisa mengukur orang ketika dia remaja. Tidak bisa. Remaja masa segala mencoba. Nakal, lasak, macam melakukan ketika remaja tidak bisa di standar. Kerja kita hanyalah mengasih dasar-dasar yang kokoh, yang mantap. Orang semuanya, siapa saja kalau saudara remaja, dia masa pancaroba, segala ingin mencoba. Yo batuang-batuang ikuihnya. Nah, itu nah. Jangan. Kecuali yang beranak lah ya, itu masalah. Yang beranak lah. Tidak bisa duk. Setelah lewati masa-masa, aku jadi kuat. Setelah melewati masa-masa itu, Allah, dia akan kembali tenang. Kembali tenang akan kembali kepada dasarnya. Jadi tidak boleh putus harapan. Hablana min azwajina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyya qurrata a'yun. Kalau kurang salihah istri, cari, jangan putus asa. Bukan cari istri lain, tak, cari lagi cara untuk memperbaiki supaya saleh. Ini tafsirannya terus menyimpangnya nih. Jangan putus. Ini agak takak-takak setiap pagi. Putus asa. Karena selagi anak beramal saleh kan, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa zanati, yang akan terus, diantara yang akan terus menyusul seseorang setelah di alam sana, di alam kematiannya, adalah salah satunya waladan salihan taraka, anak saleh yang dia tinggalkan. Selagi anak beramal saleh, anak itu kan usaha orang tua. Selagi dia beramal saleh, dia akan dapat. Apalagi dia doa-doa istighfar, akan terus naik derajatnya. Itu karunia Allah kepada seorang bapak atau seorang ibu yang punya anak saleh. Tidak perlu diajari Allah, ya Allah ini untuk orang tua saya, tidak usah. Langsung otomatis. Di samping nanti ada pula nanti ini sedekah spesial untuk orang tua misalnya. Kalau anak bersedekah atas nama orang tua, kan menurut sebagian pendapat dibolehkan. Ini khusus namanya. Tapi secara otomatis, kalau kita ini si A ini melakukan suatu amal saleh, banyak orang yang ikut serta dengan dapat pahala amal saleh. Orang tua, gurunya. Orang tua, guru, dan siapa saja yang mempersiapkan fasilitas untuk dia bisa beramal. Terlibat seseorang yang beramal saleh, banyak yang terlibat.
Dan semuanya tercatat dengan rinci di sisi Allah. Siapa saja yang ikut sehingga orang ini bisa beramal saleh, bertahun dia bisa beramal saleh. Jangan lupakan kita bisa beramal ini. Kan ada sekian banyak orang yang terlibat kita bisa beramal. Itu makanya mencela-cela orang. Mencela saja orang. Karena membantu kita, menolong kita. Kita tak kami bisa jadi begini kalau tidak ada si Badu Atai itu, tidak ada si Anu itu. Ya. Kadang-kadang ada orang populer gara-gara mencaci si Anu, menyalahkan Anu, populer saja kan. Ya kan ada juga manfaat cacian orang udahnya. Populer dia. Sekarang orang mencari popularitas itu sama dengan sebuah kata nyeleneh dalam baca bahasanya itu, kencingi Hajar Aswad. Jadi kalau ingin populer, kencing Hajar Aswad. Populer. Jadi orang ada populer karena kejahatannya. Kalau di dunia keratisan ada sekarang orang mencemeh, menghina, menjelekkan seorang raja di Indonesia populer. Begitu seterusnya. Jadi kembali kita, anak kasab orang tua. Meninggalkan anaknya saleh berarti adalah suatu kebahagiaan tersendiri, dia akan terus mengalir. Namanya luhuk, menyusul. Kaji kita, karena kita sudah ini ada pula acara khusus ini dari Pak Haji. Tidak mungkin terasa zalim juga kita perpanjang kaji kita ini. Menzalimi. Ya, Pak, silakan. Abrar itu di orang saleh itu kan banyak diwakilnya mana dan kota penuh. Dan kemudian rasul-rasul pun meminta jadi kelompok kepada orang-orang yang saleh. Itu ada setingkat atau memang berbeda? Saleh orang-orang baik itu dengan orang saleh. Berbeda, Pak. Kemudian yang kedua, Ustaz, tadi itu yang anak jadi berbagilah anak yang saleh. Mungkin anak itu bisa termasuk anak yang mungkin anak saleh itu dari keturunan sendiri atau anak saleh dari mungkin dari anak angkat kah atau anak Quran yang diasuh gitu. Yang kedua ini saya jawab dulu. Ayo, Siapa saja yang berbuat baik sekecil apapun, termasuk berperanan sehingga orang ini menjadi baik. Innallaha la yudhi'u 'amala 'amilin minkum min dzikrin aw untha. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Atau mayashfa' syafa'atan hasanan, siapa yang memberikan bantuan yang baik. Pokoknya siapa saja, termasuk anak angkat, anak didik, anak asuh. Kita bersaham walaupun dia tidak anak dan tidak bisa disamakan dengan anak, tapi kita bersaham mengasuhnya, mendidiknya, membiayainya, dia akan dapat. Selagi anak itu, anak angkat, anak asuh, yang ketika biaya hidupnya, lalu dia berbuat baik lantaran asuhan didikan kita, atau kita sekolahkan, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya kita dapat. Karena dia berbuat baik itu lantaran kita. Jadi berasa hamba amaswa, kita terima hasilnya nanti. Terima hasilnya nanti. Itu satu, Pak. Yang kedua. Yang pertama ya. Yang pertama tadi Abrar itu dalam ayat kan innal abrara lafi naim. Secara bahasa orang sering terjemahkan orang-orang berbakti. Kalau kita ambil dari kata-katanya bar itu daratan yang sangat luas. Maka dikatakan orang yang banyak kebaikannya meluas sebagai daratan luas, abrar. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang banyak kebaikannya, banyak bakti kebaikannya. Siapa saja yang beramal, yang melakukan berbagai macam kebaikan yang sangat banyak, dia sudah bilang dengan orang abrar. Jadi orang abrar pasti saleh, orang saleh pasti abrar. Saleh itu adalah amalannya baik, saleh yang baik. Ini namanya mik saleh. Karena baik, bisa dipakai, bisa dimakan. Saleh memperbaiki islah, orang yang memperbaiki muslih. Yang saleh, yang baik. Jadi amal salihun, amal yang waladun salihun, anak yang baik.
Standar saleh itu adalah dia melakukan perbuatan itu ikhlas. Yang kedua, dia melakukannya tidak menyimpang daripada ajaran agama ajaran Rasulullah. Sudah saleh dia. Jadi man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu jawabannya Pak. Ada. Mudah-mudahan Bapak bertemu dengan orang abrar. Oke. Kita tunggulah Pak Ji pulang di Makkah jawapannya. Dengan berpasang-pasangan di surga dan itu, apakah seorang mukmin itu juga dibatasi seperti di dunia cuma punya Pulang di Makkah lah jawapannya. Yang pertama, kalau seorang bapak ibu secara tidak langsung dia membiarkan anaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak pernah mengarahkan, mendidik, mengasuh, atau sekedar saja, dia telah menanam saham keburukan kepada anaknya. Kecil-kecil anaknya sudah dibiarkannya bagaimana begini begitu, tidak diasah, tidak diasuh, dididik tidak di rumah, dimasukkan ke lembaga juga tidak. Berada di lingkungan yang baik juga tidak. Jadi tahap pertama, saham itu dimulai saja mencari calon pendamping, calon suami dan calon istri. Itu saya mulai. Siapa yang kita pilih berarti kita telah memilih ini. Dari orang ini nanti kita akan dapat keturunan. Kalau kita pilih orang begini ya begini. Lalu lahir anak, di mana kita berada lingkungan kita? Apakah kita mendidiknya di lingkungan yang bagus, di tempat tinggal yang bagus, berpengaruh. Jadi kalau tidak baik kita lingkungan kita, pindah cari tempat baik. Saya bilang kepada beberapa orang, kalian jangan keluar daripada pesantren. Apa? Sudah berumah di sini, makan di sini, bergaul. Anak-anak kita yang besar di pesantren ini sudah dapat tabiat pesantren. Itu kepada guru-guru saya bilang. Tapi kalau ada keluar saja lah. Ini mencari yang paling susah itu mencari lingkungan yang baik. Lingkungan itu paling penting. Karena orang akan dipengaruhi oleh bi'ah lingkungannya, bi'ah. Lingkungannya, pendidikannya, keluarganya. Itu sudah mulai. Tapi kalau orang tua sudah habis-habisan mendidik, mengasuh. Cuma yang tadi juga seperti anak yang dibunuh oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir. Langsung protes Nabi Musa. Jangankan Nabi Musa, kita lah cahaya penjahat. Kenapa? Anak itu nanti berpotensi untuk tidak saleh, dibunuh dia. Jadi intinya kalau orang tuanya sudah berupaya, anak itu memanglah anak tak itu garisnya. Itulah Nabi Nuh. Kita bukan mencontoh Nabi itu hiburan di kita. Karena hidayah itu tidak manusia menentukan. Tidak manusia. Orang yang dapat istri yang bagaimana begini ya, Nabi Nuh masih dipakainya istrinya, Nabi Lut masih dipakainya istrinya. Jangan cari istri, jangan. Cari yang lain. Ini cari. Pakainya. Tertengok kan? Panjang lebarnya pulang di Mekah. Enggak, kau harus pakai kurma asli namanya. Enggak, mau kurma gua, memang asli kurma di sini. Air Zam-Zam asli di sini namanya. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.